Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Sebelum meluncurkan smartphone pertama, Nothing merilis earbud wireless bernama Nothing Ear 1 pada 2021. Nah, kini Nothing akhirnya merilis smartphone bernama Nothing Phone 1. Nothing Phone 1 menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Smartphone pertama besutan Nothing ini mencuri perhatian karena desainnya yang unik alias nyentrik. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Nothing Phone 1. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain nyentrik. Dari segi desain, Nothing Phone 1 mencuri perhatian berkat penampilan sisi belakangnya. Smartphone ini mengusung desain transparan, sehingga bagian dalamnya terekspos. Desain transparan ini senada dengan produk pertama besutan Nothing, yaitu Nothing Ear 1. Hal selanjutnya yang membuat smartphone ini unik adalah keberadaan lampu LED. Lampu LED-nya terpasang di sekeliling lensa kamera, pojok kanan atas, bagian tengah, dan segaris dengan port USB-C. Lampu LED-nya punya banyak fungsi. Contohnya sebagai penanda adanya notifikasi, nada dering telepon masuk, dan memberitahu bila smartphone sedang dicas. Nyala lampu LED-nya bisa disesuaikan melalui fitur bernama Glip Interface. Sobat bisa melakukan penyesuaian mulai dari tingkat kecerahan, model ketipan, fungsi nyala lampu, dan lain sebagainya. Smartphone ini punya ciri khas tersendiri dengan build quality yang selevel dengan iPhone. Bodi bagian depan dan belakangnya sudah dilapisi kaca Gorilla Glass 5. Sementara itu bagian rangkanya memakai aluminium daur ulang. Kombinasi bahan kaca dan aluminium menjadikan smartphone ini punya feel yang solid dan premium. Kedua, performa kencang. Di sektor dapur pacu, Nothing Phone 1 dibekali chipset bikinan Qualcomm yakni Snapdragon 778G+. Chipset ini bisa dibilang sama seperti Snapdragon 778G. Bedanya chipset satu ini mendukung wireless charging dan lebih dioptimalkan untuk sistem operasi racikan Nothing agar lebih cepat jalankan aplikasi. Memorinya berjenis UFS 3.1 dan RAM LPDDR5 sudah tergolong bagus. Berdasarkan pengujian, Nothing Phone 1 memiliki performa yang kencang. Multitasking bukan masalah, buka aplikasi pun terasa instan. Intinya smartphone ini sanggup menjalankan segala tugas harian dengan lancar. Performa gamingnya juga oke. Menurut pengujian, smartphone ini dapat menjalankan game yang berat seperti Apex Legends pada setelan grafik low dengan rata-rata frame rate 60 fps. Ketiga, layar premium. Bagian layar Nothing Phone 1 bisa dibilang cukup spesial untuk sebuah smartphone kelas menengah. Smartphone ini gunakan panel flat berukuran 6,55 inci dengan resolusi Full HD+. Nothing gunakan jenis fleksibel OLED agar keempat bezelnya bisa dibuat sama-sama tipis termasuk bezel bawah. Layarnya memiliki kontras warna 1 juta banding 1, mendukung HDR10+, dan tingkat brightness mencapai 1200 nits. Layar tersebut juga mendukung refresh rate adaptif, sehingga tampilannya bisa mulus tetapi tidak boros konsumsi baterai. Tak cuma itu, layarnya juga punya view angle yang luar biasa. Tingkat akurasi warnanya juga bagus karena penyimpangannya yang rendah. Keempat, kamera bisa diandalkan. Di bagian kamera, Nothing Phone 1 tak ingin berikan jumlah sensor terlalu banyak. Hanya ada dua lensa, masing-masing beresolusi 50 megapiksel. Tidak ada kamera makro apalagi sensor depth. Kamera utamanya memakai sensor Sony IMX766. Sementara kamera ultrawide-nya menggunakan sensor Samsung GN1 dengan sudut pandang 114 derajat. Sensor utamanya didukung dengan dual OIS, mendukung live HDR video dan mode Extreme Night. Sedangkan kamera ultrawide-nya punya fitur autofocus, membuatnya bisa berfungsi sebagai kamera makro. Tentu hasil bidikannya bakal lebih baik daripada kamera makro 2 megapiksel. Beralih ke sisi depan, terdapat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel, gunakan sensor Sony IMX471. Menurut pengujian, kamera utamanya bisa menghasilkan foto dengan warna vibran. Exposure-nya pun merata dengan detail yang tinggi. Tak cuma itu, kameranya juga bisa menghasilkan foto yang baik pada kondisi malam hari dengan menggunakan mode malam. Mode tersebut efektif mengurangi noise. Mengenai kamera selfie, foto yang dihasilkan memiliki detail yang cukup baik. Baik kamera utama maupun kamera depan mampu menciptakan foto bokeh yang lumayan rapi.
Soal videografi, kamera utamanya bisa menghasilkan video dengan kualitas yang memuaskan. Kelima, isi daya cepat. Di sektor daya, Nothing Phone 1 dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh dan didukung teknologi fast charging 33 Watt. Butuh waktu sekitar 70 menit untuk mengisi baterai dari 0 hingga penuh. Smartphone ini juga mendukung wireless charging, sehingga sobat bisa mengisi daya Nothing R1 langsung dari bodi belakangnya. Keenam, software bersih. Di bagian software, Nothing Phone 1 sudah menjalankan sistem operasi Android 12 dan dibalut dengan antarmuka Nothing OS. Nothing OS ini pada dasarnya masih mirip-mirip dengan stok Android. Berbagai fitur kustomisasi dijejalkan pada Nothing OS. Inilah yang membuat pengalaman pakainya berbeda dari Google Pixel. Sobat memiliki kebebasan untuk melakukan kustomisasi pada tampilan smartphone ini. Sobat dijamin pasti menyukai Nothing OS karena beberapa alasan. Pertama, bersih tanpa iklan, bloatware juga tidak ada. Kedua, antarmuka ini mendapat jaminan update jangka panjang, yakni berupa peningkatan sistem operasi sebanyak 3 kali, plus pembaruan sistem keamanan hingga tahun keempat. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Nothing Phone 1 juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, sisi minor kamera. Di sektor fotografi, hasil jepretan Nothing Phone 1 terbilang memang kurang sip. Beberapa penguji menyatakan ada pergeseran warna pada kamera ultrawide. Hasil fotonya terlihat agak pucat, tak sepekat kamera utama. Kamera ultrawide smartphone ini kurang mampu menangkap detail meski berada di kondisi siang hari. Hal ini membuat foto tampak seperti lukisan cat air. Di kondisi banyak cahaya saja banyak noise, apalagi waktu malam hari. Sudah pasti hasil jepretan kamera ultrawide-nya kurang memuaskan. Perlu dicatat, Nothing Phone 1 belum memiliki distributor resmi di Indonesia. Jadi untuk saat ini dipastikan belum akan masuk ke pasar Indonesia. Nah, berikut ini adalah harga dari Nothing Phone 1 di beberapa negara. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Nothing Phone 1. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!